Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengizinkan kita semua untuk masuk ke dalam waktu paling berharga dalam usia kita, yaitu syahrul Ramadan. Dan satu hari pertama ini hari pertama besok ya. Besok hari pertama puasa antum. Adapun Hanabilah maka sudah berpuasa tadi. Ala kulli hal khilafiyah. Masalahnya khilafiyah, tidak perlu tasyaddud, tidak perlu terlalu kencang, dan sangat disayangkan kami melihat banyak sekali ahli-ahli fatwa yang tidak layak untuk berfatwa. Itu syarat seorang mufti adalah paham mengenai masalah khilafiyah dan bisa mengambil sikap yang insaf, ya. Adapun menguatkan satu pendapat kemudian dengan tegas melarang pendapat yang lain, maka itu bukan sikap yang bijak, dan orang seperti itu tidak boleh berfatwa. Dan sangat disayangkan di negeri kita banyak ahli fatwa yang tidak sesuai standar fatwa, Adapun seharusnya mereka harus mengerti masalah khilafiyah, masalah yang sejak dulu memang masalahnya khilafiyah dan zaman para sahabat. Ala kulli hal, kita nggak akan membicarakan masalah itu, kan, tapi kita akan fokus pada sebuah kejadian di bulan Ramadan di mana Jibril alaihissalam itu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam, yudarisuhul Quran, untuk mengajarkan bacaan dan makna dari Al-Quran, ya. Dan kita sering mendengar pertanyaan, lebih utama mana, membaca Al-Quran atau memahami maknanya. Adapun yang terjadi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam adalah keduanya, ya. Jadi keduanya harus dilakukan, harus ada waktu untuk menyelesaikan target menghatamkan bacaan Al-Quran, paling tidak khatmah, satu kali khatam Al-Quran sunnah di bulan Ramadan. Yang disepakati para ulama adalah antum khatam membaca Al-Quran paling tidak khatmah, satu kali khatam. Lebih maka itu lebih bagus, ya. Jika mampu lebih maka itu lebih baik. Tapi terlepas dari itu juga kita memiliki tugas untuk mempelajarinya, untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Di waktu yang singkat ini insyaallah ta'ala kita akan mengambil contoh mempelajari Al-Quran pada surat yang menjadi andalan antum, ya. Surat andalan antum, kalau bingung mau baca apa pasti bacanya surat itu, ya. Dan menjadi surat favorit para sahabat juga, ya. Diriwayatkan ada sahabi yang sangat mencintai surat ini, bahkan sudah diingatkan oleh sahabat yang lain untuk mengganti surat yang lain, tapi beliau memberikan pilihan. Kalau imamnya saya, maka saya bacanya surat ini. Kalau mau surat yang lain silahkan, yang imam jangan. Tetapi sahabat yang lain tidak mau, karena tahu sahabat tersebut sangat utama bacaan Al-Quran, sehingga sahabat yang lain membiarkan tetap mereka bermakmum kepada imam yang bacaan surat pendeknya setelah Al-Fatihah adalah surat Al-Ikhlas, ya, surat. Kemudian berita itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW tentang imam yang selalu membaca surat Al-Ikhlas di dalam salatnya. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, lima tasna'u hadza, kenapa kamu selalu melakukan itu? Faqala inni uhibbuha. Kemudian sahabat itu mengatakan, saya cinta surat ini. Kenapa beliau radhiyallahu anhu bisa sangat mencintai surat tersebut sedangkan kita
Tidak. Kalau kita itu membaca karena pendeknya. Ya. Al-ikhlas menjadi pilihan kita itu karena pendeknya, bukan karena maknanya. Sedangkan beliau radhiyallahu anhu memilih al-ikhlas karena maknanya. Ya, maknanya memang mencakup sepertiga Al-Qur'an sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man qara'a qul huwallahu ahad faqad qara'a thulutsal Qur'an atau fa innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Barang siapa membaca surat qul huwallahu ahad maka sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Mengapa? Karena surat tersebut mengandung tauhid seluruhnya, baik rububiyah maupun uluhiyah maupun asma wa sifat. Ya. Dan Al-Quran susunannya cuma 3. Pertama perkara tauhid, yang kedua ahkam, yang ketiga akhbar, yaitu kabar-kabar tentang zaman yang sudah lampau. Al-Quran isinya cuma 3. Ya, secara umum Al-Quran isinya cuma 3. Yang pertama tentang tauhid, yang kedua tentang ahkam, hukum syar'i, ya, syariatnya seperti apa, perintah Allah seperti apa, larangannya seperti apa. Yang ketiga akhbar, yaitu berita-berita tentang umat-umat terdahulu. Al-Quran isinya cuma 3. Nah, surat Al-Ikhlas itu fokus pada sepertiga. Yang pertama yaitu mengenai tauhid. Baik, sebelum masuk ke dalam surat tersebut, pertanyaannya surat Al-Ikhlas itu Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah, ya. Bittaba. Surat Al-Ikhlas itu Makkiyah, turun ketika Nabi Muhammad SAW ditantang oleh musyrikin Quraisy di kota Mekkah untuk menjelaskan seperti apa Rabbmu. Ya Muhammad, sif lana rabbak, unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, coba ceritakan kepada kami, sifatkan kepada kami, jelaskan kepada kami Rabbmu seperti apa. Turunlah surat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul. Karena itu depannya qul, ya. Huwallahu ahad. Dia adalah Allah yang ahad. Ya, sekarang kita akan meninjau kalimat ahad, ya. Ahad itu artinya apa? Satu. Kalau wahid artinya satu juga. Terus kenapa enggak qul huwallahu wahid? Kenapa ahad kok enggak wahid? Pernah bertanya-tanya begitu deh. Kenapa yang dipilih ahad? Atau antum buka terjemah Al-Quran cetakan Kementerian Agama juga nggak apa-apa. Ahad di sana artinya apa? Maha Esa atau satu atau tunggal. Ya. Bedanya satu dengan Maha Satu itu apa? Angel ya. Itulah kenapa Al-Quran tidak bisa diterjemahkan. Al-Quran biasanya dipahami. Tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Tidak akan cukup. Bahasa Indonesia tidak akan pernah cukup untuk memahami Al-Quran abadan. Selama-lamanya tidak akan cukup. Ya. Allah itu Esa, ya. Maha Esa, Maha Tunggal. Terus apa bedanya tunggal dan Maha Tunggal? Ya. Tunggal yang seperti apa? Yang ada mahanya itu jadi tunggalnya bagaimana? Kalau dijelaskan panjang. Ya, dijelaskan panjang bisa berjilid-jilid. Ya. Tapi kalau bahasa Arab itu punya istilah. Bahasa Arab itu punya sebuah kode kalimat. Istilahnya sifatun musyabbahah. Ya, sifat musyabbahah. Dia sifat itu wahid juga sifat. Ya. Ahad itu sifat musyabbahahnya wahid. Ya. Sifat yang maknanya mirip dengan wahid. Sifat turunan dari kalimat wahid itu ahad. Tapi tunggalnya itu berbeda. Ya. Ahad itu tunggal yang tidak akan pernah ada duanya selama-lamanya. Ya. Dan itu kalau dijelaskan pakai bahasa Indonesia kan panjang. Ya. Tapi kalau bahasa Arab sederhana, ahad. Ya. Allahu ahad. Allah yang satu dan tidak pernah ada yang semisal dengannya. Ya, itu makna dari ahad. Ya. Jadi satu ya, dan tidak pernah ada yang semisal, tidak ada yang semisal dengan. Oleh karena itu dijelaskan juga oleh para ahli tafsir, satu di sana maksudnya adalah satu dari segala sisi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tunggal dari segala sisi.
baik rububiyahnya, baik uluhiyahnya, baik asma dan sifatnya. Ya. Nanti ayat berikutnya menjelaskan itu. Ayat berikutnya menjelaskan itu. Kita percepat saja. Kemudian Allahus Samad, ya. Itu melanjutkan ayat sebelumnya. Huwallahu ahad, aslinya huwallahus samad, tapi huwanya mahdzuf. Ya. Huwanya mahdzuf, huwanya dihapus. Sehingga sama saja, qul huwallahu ahad, qul huwallahus samad. Sama itu sebenarnya begitu, kalimat lengkapnya begitu. Tapi bahasa Arab selalu menghapus sesuatu yang tidak perlu. Ya, karena mafhum. Sekarang samad. Samad itu dijelaskan para ahli tafsir, ya. Antum bisa buka kitab tafsir apapun, insyaallah hasilnya tidak jauh berbeda. Ya. Samad huwa artinya dari maksud. Ya, samad adalah artinya maksud, yang dituju. Ya, samad, as-samad al-maksud, yang dituju, yang dimaksudkan. Kalau yang dimaksudkan, yang dicari, yang dibutuhkan. Nanti dijelaskan juga, antum bebas buka kitab tafsir apapun. Al-muftaqir ilaihi kullu ma'dum wal mawjud. Yang butuh kepadanya setiap yang belum ada dan yang sudah ada. Itu makna samad. Ya. Samad adalah yang dimaksud, yang dituju, yang butuh kepadanya, yang belum ada dan yang sudah ada. Maksudnya pimen, nanti antum akan paham di ayat selanjutnya. Ya. Yang belum ada dan yang sudah ada. Baik, ayat selanjutnya ya. Lam yalid wa lam yulad. Antum mesti keder. Bisa tengah-tengah lam yalid wa lam yulad. Ya, nyambungnya di mana? Ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kok tiba-tiba begitu? Baik. Satu ciri yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu ahad, tidak mungkin ada saingannya. Ya. Makhluk paling mulia di bumi itu apa? Makhluk paling hebat di bumi itu apa? Manusia. Ya kan? Makhluk yang paling mulia di bumi itu manusia. Ya. Gunung hebatnya kayak apa? Ketemu manusia habis. Iya kan? Real di depan antum. Ya. Pohon besar kayak apa? Ketemu tukang mebel habis. Ya. Bawa gergaji, bawa palu habis. Ya. Hewan sekuat apapun di hadapan manusia sembelih. Manusia makhluk yang paling mulia di atas bumi dan menjadi pemimpin. Tapi lihat proses sehebat-hebatnya manusia. Ya, sehebat-hebatnya manusia. Dia dari dulu ada apa? Dari tidak ada kemudian menjadi ada. Manusia itu dari tidak ada kemudian menjadi ada, atau dari dulu sudah ada? Buktinya apa? Buktinya proses kelahiran. Ya, proses kelahiran itu menunjukkan bahwasanya Anda awalnya nggak ada. Kemudian pertanyaannya, siapa yang membuat Anda jadi ada? Ya, oleh karena itu yang melalui proses kelahiran sudah pasti tidak mungkin Tuhan. Karena ciri Tuhan itu harus dari dulu ada. Kalau dari tidak ada menjadi ada, sudah titik lemah. Berarti ada yang membuat dia menjadi ada. Nggak mungkin jadi Tuhan. Manusia itu nggak mungkin jadi Tuhan. Makhluk apapun, sapi jadi Tuhan nggak mungkin, karena sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Ya, kan ada orang nyembah sapi ya. Kemudian nyembah apalagi gajah juga ada. Ya. Nyembah manusia juga ada. Ya, kaum Nasrani kan nyembahnya manusia Yesus toh. Ya. Jadi semua yang prosesnya dari tidak ada menjadi ada, Anda harus curiga itu pasti bukan Tuhan. Kenapa? Dia sendiri diadakan dari tidak ada menjadi. Berarti siapa yang membuat dia menjadi ada? Lah itulah Tuhan. Cuma ada satu, ya, yaitu Rabb semesta alam. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, menunjukkan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain semuanya sama. Prosesnya dari tidak ada menjadi ada. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang terakhir, kufu. Di sana kufuan, aslinya kufuan, kufan, aslinya kufan. Kufan itu dari kata kafa'ah. Dari kata kafa'ah. Kafa'ah itu artinya apa?
kompetensi, kekuatan, kemampuan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tadi kalau lam yalid walam yulad itu kita bicara apa? Eksistensinya Allah Subhanahu wa taala, rububiyah, ya. Tidak ada yang menyaingi. Semua pasti dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah. Dari dulu ada dan dialah yang membuat sesuatu menjadi ada. Ya. Sekarang bicara potongan yang terakhir, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kafa'ah ini bicara tentang perbuatan. Antum punya kafa'ah, antum punya kompetensi, antum punya kecerdasan, antum punya kemampuan, itu namanya antum punya kafa'ah. Maka berbicara tentang apa? Perbuatan. Semua perbuatan di bumi ini awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dari dulu tersifati dengan seluruh sifat-sifatnya yang antum kenal dalam pelajaran asma dan sifat. Maka terkumpul dalam surat Al-Ikhlas, ya, ketika Nabi SAW mengatakan qul huwallahu ahad, ya, Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya, tunggal dari dulu sampai yang akan datang, alat takbir selama-lamanya, tidak mungkin menjadi dua, ya, tidak mungkin menjadi dua, tidak mungkin menjadi tiga. Kalau wahid itu ada kemungkinan menjadi itsnain, ya, kemudian tsalatsa, kemudian arba. Kan antum belajar hitung bahasa Arab kan begitu kan, wahid, itsnain, tsalatsa, ya kan, arba'ah, khamsah, sittah, kan begitu. Itu wahid. Kalau ahad enggak ada. Ahad isnanya nggak ada. Ahad itu cuma satu. Tidak mungkin menjadi dua. Jadi secara zat namanya tauhid rububiyah.